Perkenalkan saya Dr. Armin. Saat ini saya sedang spesialis di UI dan saat ini saya memang sudah mulai masuk semester terakhir. Ya mudah-mudahan saya bisa beres di tahun ini ya. Nah, apa yang saya ambil spesialisnya adalah kedokteran penerbangan. Memang mungkin bagi sebagian orang spesialis penerbangan baru ya, karena nanti kita yang menangani di komunitas penerbangan, baik itu pilot, pramugari, ATC, ataupun ground. Slide pertama kita melihat ada kata-kata di sini, kenapa kita mati, ya. Jadi sebetulnya kata-kata ini sebenarnya menurut saya, waduh, buat orang tertentu mungkin mengatakan, wah, memang kita harusnya mati, kan suatu saat kita akan mati, kira-kira seperti itu ya. Dan ini merupakan, kalau orang bilang mengenai horor ya, wah kenapa ya, gitu loh. Ya memang itulah kehidupan ya. Dan ini kehidupan yang memang diawali dengan kelahiran dan akhirnya harus diakhiri dengan kematian ya. Oke, slide. Oke, selanjutnya dari proses kita lahir menjadi sampai ke kematian. Tentunya kita melalui suatu proses ya. Satu proses ini adalah yang kita namakan yaitu penuaan atau kita tuh akan menua. Dan ini yang akan membuat sel-sel kita itu menjadi tua ya dan sel-sel kita akan menjadi rusak atau bahkan mati ya. Nah, tapi kematian sel ini tentunya tidak semata-mata atau artinya tidak begitu saja dan ini akan diregenerasi dan ini akan terus berlangsung sampai akhirnya pada saat kematian itu sudah tidak akan berfungsi lagi dan tentunya kalau misalnya tidak berfungsi tentunya organ juga tidak berfungsi ya dan secara normal regenerasi ini adalah terus akan terjadi untuk menjaga kehidupan ya. Nah, bisa nggak proses penuaan ini dicegah ya atau diperlambat? Bisa ya karena proses penuaan sendiri sebetulnya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Mungkin nanti kita akan bahas di slide-slide yang berikutnya nanti ya. Oke, slide. Oke. Nah, kita lihat di sini. Jadi ini di tahun 2016, mungkin di sekarang mungkin bisa ada sedikit perubahan ya. Tapi secara umum ada 10 penyebab kematian yang terbanyak. Ya, tentunya hal-hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, kita tahu bahwa saat ini penyakit jantung merupakan penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian. Ya, selain itu ada stroke, penyakit paru seperti TBC, ya, lalu penyakit pernafasan atau Alzheimer juga ada kanker, diabetes, kecelakaan atau mungkin diare pada balita. Nah, kita lihat di sini 3 terbesar atau 5 terbesar di sini semua kematian banyak dipengaruhi atau bukan dipengaruhi artinya banyak didominasi oleh penyakit-penyakit degeneratif. Apa itu penyakit degeneratif? Jadi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan proses penuaan. Artinya semakin kita tua semakin banyak penyakit ya dan tentunya itu akan mempengaruhi dari proses dari regenerasi itu juga ya. Nah, di sini kita lihat sebetulnya saat ini seperti penyakit stroke ya. Kita tahu bahwa semakin penyakit stroke saat ini tidak didominasi oleh orang-orang dengan usia tua ya. Bahkan jantung sendiri itu sekarang banyak sekali orang-orang yang muda yang sudah meninggal karena jantung di usia muda, bahkan di usia 30 tahun sudah ada yang jantung. Nah, kenapa itu terjadi? Nah, itulah tentunya yang kita ingin harus kita hindari. Artinya apa? Dari ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi salah satunya adalah dari pengaruh regenerasi sel kita. Jadi artinya dengan kondisi seperti itu akan mempengaruhi penyakit-penyakit yang akan terjadi dalam tubuh kita. Ya, slide. Slide, Maniko. Oke, nah kita tahu bahwa sel kita tuh terdiri dari miliaran, terdiri dari bahkan triliunan ya. Jadi setiap hari sel kita tuh sebetulnya setiap hari ada yang mati ya. Jadi artinya sel yang mati itu di dalam tubuh dan
kita tahu bahwa semua sel-sel kita itu yang mati itu tidak terganti secara sempurna. Artinya tidak terganti secara, misal saya katakan di sini adalah apabila sel kita ada yang mati 10.000, tidak diganti dengan 10.000, bahkan mungkin hanya diganti sekitar 8.000 atau mungkin hanya 6.000 ya. Kenapa? Karena hal-hal ini banyak pengaruh dari internal atau eksternal yang mempengaruhi dari sel tersebut. Jadi artinya kita harus menjaga diri kita dalam hal regenerasi sel ini supaya apa? Supaya kondisi regenerasi sel kita tentunya itu terjadi dengan sempurna. Artinya kalau kita mati 1.000 ya diganti 1.000, 500 ya diganti 500. Kira-kira seperti itu. Slide. Slide, Maniko. Nah, kita lihat di sini. Berarti jumlah sel kita yang tadi saya katakan triliunan ya. Jadi setiap hari dari sel-sel kita tuh ada yang mati ya. Baik itu dari sel otak, sel darah, bahkan sel darah itu adalah 120 hari umurnya. Jadi dalam waktu 120 hari itu sel darah kita itu diganti ya. Kulit itu 30 hari biasanya. Jadi kehilangan, dan ini kehilangan sel ini terus terjadi di dalam kehidupan kita. Yang tadi saya katakan. Jadi kalau misalnya sel kita tidak terganti secara sempurna, tentunya ini akan mempengaruhi dari kehidupan kita. Ya, oke, slide. Slide, Maniko. Nah, tadi yang dikatakan bahwa untuk bertahan hidup, ya, sel kita butuh apa sih? Butuh diregenerasi. Artinya sel-sel di dalam tubuh kita ini harus diregenerasi untuk memastikan atau organ kita tetap bekerja dengan baik. Ya. Nah, kalau sel di dalam tubuh kita tidak diregenerasi, tentunya itu akan menyebabkan yang terjadinya adalah kematian sampai nantinya akhirnya ya itu tidak bisa diganti lagi ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita mau bertahan hidup ya tentunya sel kita ini harus beregenerasi ya. Oke, slide. Slide Maniko. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi apabila sel kita tidak diregenerasi? Ya, tentunya yang pasti adalah jaringan tubuh kita atau organ kita itu akan menjadi rusak dan bahkan tidak berfungsi secara baik. Ya, nah hal itu semua akan membuat sistem di dalam tubuh kita akan menjadi kacau. Artinya dia tidak terjadi satu kesinambungan atau tidak terjadinya sistem fungsi yang baik. Ya, nah tentunya kalau hal ini terus kita biarkan, kalau kita terus regenerasi ini kita tidak jaga, akhirnya ya tentunya akan menjadi organ-organ itu menjadi gagal dalam arti dia tidak berfungsi dengan baik dan akhirnya menjadi kematian. Ya, oke, slide. Nah, seperti yang tadi saya ungkapkan di awal, apa sih yang menyebabkan kerusakan sel? Jadi kerusakan sel di dalam tubuh kita, ya, itu sebetulnya ada beberapa faktor, ya. Banyak hal yang mempengaruhi dari regenerasi atau kerusakan sel ini. Tentunya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, ya. Oke, kita slide dulu Pak Niko. Slide Pak Niko. Nah, kita lihat dari sini, ya. Sebetulnya kalau saya bisa menarik kesimpulan yang menyebabkan kerusakan sel, ya, atau yang mempengaruhi dari regenerasi sel kita, ya. Itu ada yang dinamakan dari atau kita bisa bagi menjadi faktor internal, eksternal, dan tentunya faktor internal apa saja sih faktor internal yang mempengaruhi, ya. Yang pertama adalah nutrisi, yaitu pola makan, minum yang nggak sehat, ya, atau kita banyak mengandung makan makanan yang mengandung pengawet, dan tentunya itu akan mempengaruhi dari regenerasi dari sel-sel kita, ya. Faktor eksternal, apa sih faktor eksternal? Ya, faktor eksternal saat ini mungkin kalau sekarang dengan adanya corona, polusi sudah berkurang ya. Tapi selama ini sebelum ada corona, kita lihat bahwa polusi udara dimanapun di dunia ini ya, semua mengatakan bahwa polusi ini sudah luar biasa ya. Nah, itulah faktor-faktor salah satunya dari faktor eksternal yang mempengaruhi dari regenerasi sel kita. Tentunya
tubuh kita akan menjadi menua secara cepat. Jadi artinya apa? Jadi yang harusnya usia sel kita 30 tahun, ternyata usia sel kita tidak sesuai dengan usia biologis kita. Misal usia biologis kita 30 tahun, ternyata usia sel kita itu adalah 40 tahun, ya. Ada satu faktor lagi, faktor terutama yang sering kita lupakan, yaitu adalah faktor stres. Jadi faktor stres juga mempengaruhi dari regenerasi sel dari tubuh kita, ya. Oke, slide. Slide, Maniko. Nah, kita tahu apa sih stem cell terapi, ya. Jadi stem cell terapi itu sebetulnya sesuatu apa ya? Jadi stem cell terapi itu adalah sel induk, di mana sebenarnya stem cell sendiri adalah kita di dalam tubuh kita itu adalah ada awalnya adalah stem cell embrionik. Jadi embrionik sendiri itu pada saat kita dilahirkan, ya. Setelah itu dia berubah menjadi stem cell dewasa. Nah, sebetulnya saat ini yang stem cell terapi itu banyak dilakukan adalah bagaimana mempengaruhi dari stem cell dewasa kita, ya. Jadi pada saat usia 17-18 tahun stem cell kita itu berhenti, dan itu bagaimana kita men-trigger stem cell kita untuk bisa membantu proses regenerasi. Nah, ada satu profesor, ini sebenarnya Profesor Arnold E. Kaplan, ya. Jadi dia sebetulnya dia mempunyai research tentang mesenchyme stem cell. Jadi pada awalnya dia mengatakan stem cell itu adalah medicinal signaling cell, tapi sebetulnya dia mengatakan bahwa istilah itu sama dia apa, dia mengatakan saya salah dengan istilah medicinal signaling itu. Jadi akhirnya kembali ke mesenchymal stem cell. Jadi artinya apa? Research ini Profesor Kaplan ini banyak membuat research tentang mesenchymal stem cell ini, ya. Slide. Nah, ini kalau kita lihat dari mikroskop, ya. Jadi bagaimana sih bentuknya stem cell? Jadi stem cell ini sebetulnya awalnya karena dia sel induk, dia bentuknya semua sama. Nah, tapi pada saat kondisi dia berkembang atau berdiferensiasi, dia akan berubah. Dia akan berubah menjadi sel otot, dia akan menjadi berubah dari sel jantung, dia berubah menjadi sel lemak atau yang lain-lainnya. Jadi awal dari semua ini adalah bentuknya seperti ini. Jadi stem cell ini adalah awal dari semua dari sel-sel di dalam tubuh kita. Oke, slide. Nah, sebetulnya stem cell ini adalah sebenarnya sel-sel muda yang disuntikan. Nah, di sini dikatakan bahwa dengan stem cell itu, sel-sel kita menjadi dikembalikan atau diregenerasi lah. Saya katakan seperti itu. Jadi dia disuntikan. Nah, ini cara yang disuntik, ya. Jadi maksudnya ada dengan cara stem cell yang disuntik, ya. Diambil dari organ tubuh kita, yaitu dari sumsum tulang atau dari sel lemak, dan itu dikembalikan ke tubuh kita. Fungsinya apa? Supaya dia bisa berkembang jadi sel-sel baru, dan dia akhirnya bisa membantu mengganti sel-sel yang rusak, dan tentunya hal ini akan membuat fungsi organ yang tadinya terganggu menjadi lebih baik, ya. Slide. Nah, yang tadi saya katakan, jadi dari awal dari stem cell itu adalah dia bisa berkembang menjadi yaitu sel otot, bisa menjadi sel lemak, dia bisa menjadi otot jantung atau yang lainnya. Jadi sebetulnya stem cell ini adalah merupakan sel induk. Jadi sel awal mula di mana membuat istilahnya membuat tubuh kita menjadi apa, menjadi bagian organ ini, menjadi bagian organ itu, ya. Jadi di sini adalah stem cell ini sebenarnya induk dari semua dari sel-sel kita atau sel dewasa. Slide. Slide. Oke. Nah, yang tadi saya katakan, sel induk di sini adalah kita non aktif ketika berusia 18 tahun, ya. Jadi pada saat terjadi proses aging atau penuaan. Nah, apa yang mungkin terjadi? Yang terjadi adalah penyakit-penyakit, ya. Nah, yang sering kita dengarkan adalah penyakit-penyakit degeneratif, ya, seperti stroke,
penyakit jantung koroner, ya, Alzheimer itu yang penyakit tua yang lupa ya, lalu diabetes kencing manis, lalu bahkan kelumpuhan ya. Nah, ini semua merupakan satu proses, yaitu proses penuaan, di mana pada saat stem cell kita sudah tidak atau non-aktif, dia akan terjadi proses ini yang dinamakan proses degeneratif. Dan kalau ini terus terjadi, yang terjadi adalah apa? Proses yang tentunya dia akan berakhir dengan kematian. Oke, slide. Nah, apa sih kegunaan stem cell? Ya, jadi kegunaan stem cell sendiri sebenarnya banyak sebetulnya. Jadi bagaimana dia bisa meregenerasi, bagaimana dia bisa memperbaiki, bagaimana dia bisa menyembuhkan berbagai penyakit-penyakit tertentu, ya. Nah, itu adalah kegunaan dari stem cell. Oke, slide. Nah, di sini kita melihat, ya, kalau saya boleh mengutip istilah dari Dr. Arif ya, kebetulan namanya saya Dr. Arif. Jadi ada yang dinamakan kondisi lingkungan dinamakan NISE ya. Jadi bagaimana stem cell itu bekerja. Jadi di dalam satu kondisi di mana kondisi yang dinamakan NISE itu adalah dia seperti magnet. Jadi dia seperti magnet di mana stem cell kita itu digerakkan ke dalam satu lingkungan di mana pada saat jaringan itu rusak yang dinamakan dari kondisi NISE itu adalah dia datang jadi seolah seperti magnet dan stem cell itu kita bisa trigger supaya apa? Supaya dia bisa memperbaiki ya, dia bisa memperbaiki sel-sel yang rusak, dia bisa memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak dan tentunya hal ini semua yang akan membuat kondisi atau organ kita menjadi lebih baik atau artinya menjadi sembuh, kira-kira seperti itu ya. Jadi kegunaan stem cell sebenarnya fungsinya adalah banyak. Jadi salah satunya itu adalah meregenerasi ini dan dia membantu memperbaiki dari organ-organ yang rusak. Oke, slide. Nah, kita tahu ya stem cell. Jadi stem cell di sini kalau kita mendengar kata stem cell, wah kayaknya berat banget ya, artinya berat banget tuh, wah ini harus dengan ahlinya ya, harus dengan mahal biayanya, bahkan ya kalau kalau yang pernah melihat dari slide-nya atau presentasinya Dokter Alam, itu ada videonya bahwa pada saat dilakukan pengambilan lalu disuntikan ya itu betul-betul butuh satu proses yang cukup katakan yang cukup berat lah kalau saya katakan sebenarnya dan tentunya mahal ya kalau betul-betul stem cell itu mahal sekali kalau saya nggak salah sekitar antara ratusan juta lah berarti seperti itu ya dan tentunya itu yang tadi saya katakan sakit dan itu nggak gampang artinya itu nggak semua stem cell itu bisa menghasilkan satu kondisi yang pasti terjadi dalam arti sembuh dalam arti seperti itu. Jadi bisa juga penderitanya itu dan itu tidak bisa diberikan sekali, jadi bisa berkali-kali kira-kira seperti itu. Ya, oke slide. Nah, alternatif stem cell, terapi stem cell. Jadi kalau boleh saya katakan tadi karena stem cell yang kita tahu bahwa itu mahal ya, lalu sulit dan bisa berkali-kali, tentunya kemajuan dari teknologi, kemajuan kita banyak yang menawarkan alternatif terapi stem cell ya. Apa aja sih? Nah, sebetulnya di kita di AFC ini ada nih yang namanya itu adalah SOP ya. Jadi sebetulnya SOP 100 plus ya itu salmon ovary peptide. Asalnya dari mana sih? Ya, asalnya dari selaput telur ya, selaput telur dari salmon betina ya, di mana ternyata setelah diteliti, setelah di research oleh AFC Jepang ya di laboratorium di Jepang dan bahwa komposisi dari produk kita adalah wah luar biasa. Bahkan kita tahu bahwa kenapa dikatakan plasenta marin karena terinspirasi dari plasenta manusia yang mana nutrisi dari dari plasenta atau selaput telur dari salmon ini luar biasa dan salah satunya yang
yang saya lihat dari komposisinya adalah asam amino esensial. Jadi asam amino esensial itu adalah bagian terkecil dari protein yang yang dibutuhkan oleh tubuh tapi tidak dibentuk oleh tubuh. Jadi artinya asam amino ini adalah salah satu zat nutrisi yang penting bagi tubuh. Sedangkan tubuh tidak memproduksi, jadi dia harus mendapatkan dari luar. Biasanya dari mana? Dari daging. Nah, itu utamanya kan kalau sumber protein itu dari daging ya untuk yang hewani atau dari sumber-sumber protein yang nabati. Nah, di sini kalau saya boleh katakan bahwa ini adalah satu breakthrough, satu penemuan yang luar biasa bahwa Jepang melihat bahwa di salmon ini terutama dari selaputnya ini adalah dia mempunyai nutrisi yang sangat luar biasa. Oke, slide. Nah, apa kelebihan dari produk SOP 100 Plus ya? Jadi sebetulnya kalau saya boleh cerita sedikit, saya dari medis kenapa saya percaya dengan produk ini. Yang pertama adalah tentunya produk ini dihasilkan oleh perusahaan farmasi, ya. Nah, perusahaan farmasi di sini tentunya kita tahu bahwa ini bukan perusahaan farmasi yang abal-abal, tapi perusahaan farmasi yang sudah cukup tua dalam arti dia sudah 50 tahun sejak 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 1968 ya. 58 kalau nggak salah ya. Ya, jadi dia sudah merupakan perusahaan farmasi yang sudah teruji ya, dia sudah punya research and development dan produk ini sendiri sudah memiliki uji klinisnya, paten fungsi dalam katakan seperti itu ya. Nah, inilah kelebihan dari produk kita ya. Kenapa saya katakan bahwa di kalangan medis dalam arti saya menawarkan ke teman-teman sejawat saya tidak bicara saya tidak bicara ke kanan ke kiri, tapi saya langsung berikan nih ada jurnalnya, nih ada uji klinisnya, silakan baca. Nah, justru dari situ mereka lebih percaya bahwa ini produk ini betul-betul produk yang teruji, bukan produk yang dihasilkan dengan secara sembrono lah katakan seperti itu. Nah, yang menariknya di sini yaitu adalah paten, yaitu adalah paten uji fungsi, yang dimana paten pertama adalah cell regeneration effect ya. Seperti yang tadi saya katakan di awal. Jadi tubuh kita itu melakukan proses regenerasi sel ya, itu terjadi terus selama kita hidup ya. Nah, di sini yang boleh tadi saya katakan faktor-faktor yang menentukan dari regeneration effect ini ya atau sel kita beregenerasi itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti tadi saya katakan faktor internal, faktor eksternal ya. Nah, contoh seperti faktor makanan atau internal dalam arti faktor yang mempengaruhi sel kita beregenerasi ya. Apakah kita yakin dengan makan yang kita makan dengan nutrisi yang cukup supaya memastikan regenerasi sel kita menjadi terjadi sesuai dengan apa yang diharapkan. Misal tadi yang saya katakan pada saat sel itu mati 1000 dengan kita makan yang asal-asalan, tentunya sel regenerasi sel kita itu akan tidak sempurna karena makanan yang kita masuk itu tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh kita ya. Nah, disinilah kelebihan dari produk kita bahwa produk kita itu bisa membuat regenerasi sel kita itu menjadi lebih sempurna ya. Bagaimana buktinya? Nah, buktinya itu adalah ada uji-uji klinisnya. Nah, inilah yang membuat kenapa produk SOP ini dengan paten uji fungsi, saya melihat bahwa ini adalah satu breakthrough di mana fungsi ini itu adalah diperlukan oleh tubuh kita ya. Oke. Slide kedua, slide berikutnya. Slide mana? Ya, oke. Nah, dari paten pertama tadi, kita melihat dari paten kedua. Nah, paten kedua di sini adalah apa? Paten uji fungsi. Dia membuat satu yang namanya improve blood circulation, ya, peripheral blood circulation, ya. Nah, ini yang mana bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya saya melihat bahwa sel dari pemdinding pembuluh darahnya itu diperbaharui, diregenerasi dengan baik, elastisitasnya diperbaiki, dan kita tahu bahwa di SOP ini ada yang namanya coenzyme Q10 ya. Coenzyme Q10 adalah highly antioxidant ya, di mana
coenzim Q10 ini dia mempengaruhi, ya. Artinya mempengaruhi itu adalah dia mencegah terjadinya aterosklerosis. Dia mencegah terjadinya plah atau kotoran-kotoran di dalam pembuluh darah kita, ya. Nah, disinilah kenapa saya melihat fungsi dari paten kedua ini adalah sangat luar biasa di dalam mempengaruhi atau memperbaiki dari pembuluh darah kita, ya. Oke, slide yang ketiga. Slide berikutnya. Slide mana? Oke. Nah, untuk yang paten ketiga ini dia lebih ke effect in skin improvement, ya. Jadi artinya di mana SOP ini dia mengandung salah satunya adalah glutathione, ya, di mana efek ini yang juga mempengaruhi dari kerutan, dia mempengaruhi dari dryness, dari keringnya dari kulit kita, ya. Ya tentunya dari efek yang pertama juga jelas karena dia mempengaruhi regenerasi sel. Jadi artinya dia mempengaruhi dia sebagai anti aging, ya. Dia mempengaruhi kulit kita supaya apa? Supaya sel-sel kulit kita beregenerasi dengan baik. Dan tentunya itu semua yang mempengaruhi atau membuat membuat kulit kita menjadi lebih baik, ya. Nah, dari tiga paten ini yang tentunya saya melihat bahwa saat ini saya melihat SOP 100 Plus ini adalah memiliki kelebihan atau dibandingkan bahkan kalau saya boleh bilang belum ada produk lain yang sama seperti SOP. Di dalam hal ini adalah yang bisa membuat satu paten uji fungsi seperti ini, ya. Dan tentunya paten ini sudah diakui oleh China, oleh Korea, ya, dan itu bukan sekedar mengakui dalam secari surat atau mungkin hanya pengakuan, tapi karena memang uji klinis yang dilakukan, uji klinisnya itu jelas, ya, dan itu sudah diakui oleh oleh negara-negara seperti Korea dan China, ya. Oke, slide. Nah, ini adalah uji-uji klinis yang saya melihat bahwa ini dilakukan uji klinis. Seperti di sini dilihat bahwa uji tentang hair growth, ya, pertumbuhan rambut, ya. Nah, di sini juga ada antioksidan, ya. Nah, uji klinis di sini saya melihat bahwa uji klinis yang dilakukan oleh lab di Jepang yang tentunya bukan sekedar uji klinis biasa, tapi dia melakukan dengan sampel-sampel dibandingkan dengan control group, artinya dengan orang yang tidak diberikan dengan yang diberikan, dan hasilnya dibandingkan. Dan semua itu menunjukkan hasil yang memuaskan, hasil yang baik. Selanjutnya, slide berikutnya, Pak. Nah, di sini juga ada tentang keseimbangan hormon dari wanita pasca menopause, ya, di mana kita tahu bahwa wanita-wanita dengan menopause terjadi ketidakseimbangan dari hormon yang nantinya akan menimbulkan masalah-masalah di wanita tersebut. Jadi artinya pada saat dia memasuki masa menopause ada yang dinamakan menopause sindroma menopause, ya. Nah, juga adanya peningkatan ekspresi gen di sini untuk yang ibu hamil, ya. Itu mungkin waktu itu pernah kalau yang pernah melihat YouTube-nya Dokter Amelia, ya, itu sudah dijelaskan mengenai yang ekspresi gen itu, ya. Dan di sini juga kita lihat, nah ini adalah paten kedua. Jadi di mana fungsi dari pembuluh darahnya kita lihat di sini adalah terjadi satu perbaikan atau improvement. Nah, di sini kita lihat bahwa berapa lama sih terjadinya. Nah, kalau dilihat dari uji klinis ini rata-rata adalah 4 sampai 8 minggu. Jadi artinya perubahan yang terjadi itu tidak instan, ya. Jadi makanya kalau saya boleh katakan di sini, apakah SOP 100 Plus adalah sebagai obat? Bukan. Ya, jadi saya katakan bahwa produk ini adalah food supplement, ya, di mana dia membantu proses di dalam tubuh kita, dia memperbaiki metabolisme kita, dia memperbaiki regenerasi sel kita, dan itu membutuhkan proses, ya. Jadi artinya tidak serta-merta kita makan besok seperti kita makan cabai rawit. Artinya makan langsung pedas, nggak bisa. Nah, inilah yang sering dikeluhkan atau mungkin beberapa dari downline saya mengatakan, oh ini sudah coba tuh tapi tidak kerasa, kok tidak ada rasa apa-apa. Lah,
Justru sebetulnya yang saya mau tekankan di sini adalah pada saat kita menggunakan produk SOP atau produk suplemen ya, itu adalah dalam lebih ke konteks prevent, artinya mencegah. Mencegah supaya tubuh kita menjadi lebih lebih sehat ya, terutama dalam kondisi corona seperti ini. Jadi artinya bagaimana kita bisa meningkatkan imun kita, metabolisme kita menjadi lebih baik, dan tentunya imun kita menjadi lebih baik. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau ini adalah uji klinis mengenai kerutan, ya, mengenai wrinkle-nya, ya wrinkle itu kerutan, lalu flek-fleknya, lalu dryness-nya. Nah, ini. Jadi ini sebetulnya produk ini SOP ini adalah membantu dari kulit seperti menghilangin yang tadi saya katakan kerutan, kering, seperti dryness ya, seperti itu. Oke, slide Pak Niko. Nah, perubahan fisik apa sih yang terjadi ya pada saat kita setelah menggunakan SOP ya? Nah, sebetulnya perubahan fisik tiap orang bisa berbeda ya. Tapi yang umumnya dirasakan di dalam minggu pertama ya, dan ini juga sudah dilakukan penelitian bahwa kualitas tidur kita ya. Jadi kualitas tidur kita menjadi lebih baik ya. Lalu kita lebih mudah tidur ya. Kita tahu bahwa bagaimana tubuh kita bisa beregenerasi atau kita bisa resting kalau tidur kita nggak cukup. Ya tentunya tadi, jadi perubahan fisik apa sih yang terjadi di dalam setelah kita mengkonsumsi dari produk SOP ya. Tentunya yang dirasakan oleh tiap orang bisa berbeda ya, tapi di sini yang banyak orang rasakan yaitu adalah easy to sleep ya. Jadi artinya tidurnya menjadi lebih mudah dan improve of good sleep. Jadi artinya kita bisa masuk ke dalam yang namanya deep sleep ya, di mana kita bisa masuk yang namanya fase REM, rapid eye movement. Jadi tentunya dengan kondisi seperti itu tubuh kita akan fresh ya. Nah, minggu kedua dengan kondisi tidur kita menjadi lebih baik ya, yang tentunya adalah fatigue, artinya capek kita akan berkurang, kita lebih segar dalam beraktivitas ya. Nah, dari itu semua tentunya yang kita rasakan adalah intolerance to cold reduce, dan yang di sini yang tadi saya katakan bahwa tubuh kita menjadi lebih baik atau imun kita menjadi lebih baik ya, dan nggak gampang sakit ya. Nah, di minggu keempat ya. Nah, sebenarnya dari minggu keempat ini yang menarik buat saya adalah improvement of impatience ya. Jadi artinya apa? Orangnya menjadi lebih sabar. Wah, ceritanya hebat ya, Pak Niko, menjadi lebih sabar. Nah, jadi sebetulnya sabar di sini bukan karena peringainya yang tadinya memang galak lah, katakan seperti itu ya. Terus lalu menjadi sabar. Enggak, artinya dia menjadi lebih calm, lebih tenang ya. Nah, ini semua sebenarnya bisa kita lihat bahwa di awal minggu pertama sampai minggu ketiga ini adalah menunjukkan bahwa tubuh kita diperbaiki ya. Tentunya hal ini akan menjadi kita akan menjadi lebih tenang, lebih calm lah, istilahnya seperti itu. Ya, ini kondisi fisik yang terjadi di minggu pertama sampai minggu keempat ya. Oke, slide Pak Niko.